Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Minggu sore, Bu Meli Rendra. Iya, Minggu sore ya. Minggu sore jalan-jalan ya. Motor-motoran nih kalau sore-sore ya. Mau motoran ke ini Tanah Abang ya, cari-cari sop kambing ya. Eh, dan ya kehidupan malam di Tanah Abang lah ya yang bisa kita lihat. Bung Kalau Firdaus. memotoran itu enakan di Hmm. Bandung, Bu Meldi. Oh gitu ya. Hmm. Iya, Di Bandung mah motor setengah jam dingin ini ke masuk ke apa ke Indomie paling ya ke warung Indomie jagung bakar. bakar gitu ya. Ya. Hmm. Hmm. Nah hari ini kita membahas Oke, ya Bung Firdaus orang yang perempuan perempuan otot apa ya otot baja tulang besi kali ya tulang besi. tulang, tulang Iya, tangguh besi ini perempuan ini. tangguh ya, Bu Khofifah ya seorang Hmm. pengurus Fatayat kayak ini pengurus Fatayatnya kayak seumur hidup Iya, terus-terusan betul. Member. Fatayat dan tangguh dan eh, bertarung di Jawa Timur 3 kali ya dan terakhir menang gitu ya sebagai gubernur Hmm. dan bertarungnya itu selalu sama PDIP Bung Firdaus ya. Lawan-lawannya ya enggak juga ya mungkin ada yang Enggak juga, Pak Soekarwo kayaknya enggak PDP juga ya kali enggak. ya. Oh Demokrat Demokrat. Mm-mm. Ya, tapi Pade, tapi Pade ya demo terakhirnya. tapi GMNI kan ya. Nah, Hmm. ini pertarungan seperti ini ada orang yang punya seperti yang tadi yang kita katakan api perjuangan tidak pernah padam. Nih Bu Kofifa ini termasuk nih, ya. Terus 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 gitu ya, nggak ada matinya juga nih orang, ya. Dan dia sangat menguasai aspek-aspek masyarakat madani itu dikuasai banget sama dia ya. Hak-hak hak-hak masyarakat atau orang-orang terpinggirkan, kemudian isu-isu perempuan ya, dia sangat menguasai gitu ya. Dan ini saya kira figur yang baik untuk pemimpin masa depan ya. Dan kita berharap nih setelah Bu Megawati, Bu Khofifah nih, kita berharap suatu saat jadi Presiden Republik Indonesia, Bung Firdaus. Iya, kalau kita lihat perjalanan Ibu Khofifah Indar Parawansa ya, perjalanannya panjang sekali. Jadi dari pasca reformasi sudah menjadi politisi, sudah aktif di NU sejak lama, bahkan sebelum reformasi Bu Meldi kalau kita lihat dia sudah menjadi pimpinan fraksi P3 untuk DPR 92-97. Jadi saya pikir asam garam politisi, asam garam perpolitikan Indonesia, seluk-beluk pemerintahan Indonesia, Ibu Khofifah sudah cukup paham begitu. Dan kemudian kalau kita lihat dia menjadi menteri di awal Pak Gus Dur ya Bu Meldi ya Ya, gitu. Kemudian menjadi anggota DPR, kemudian menjadi ya sempat juga menjadi menteri sosial di ujungnya 2014 2018 gitu ya. Dan kalau kita lihat di selang itu sebenarnya yang menarik adalah pertarungan Ibu Khofifah kembali menegaskan eksistensinya di basis masa Nahdlatul Ulama Jawa Timur. ya. Jadi kalau Bung Mel dikatakan 3 kali Bukti Kopipa itu maju dalam kontestasi untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur gitu. Maka untuk kali ketiga Ibu Kofifa baru berhasil. 2 kali pertama tahun 2008 gitu ya itu kalah berhadapan dengan Pak Soekarwo gitu ya. Kemudian 2013 maju lagi dan ketemu Pak Soekarwo lagi dan kalah lagi gitu ya. Ya. Tetapi tidak menyurutkan niat seorang Kofifa Indar Parawansa bahwa kalau memang ditakdirkan darahnya, DNA-nya adalah DNA politik gitu ya, dan Jawa Timur adalah pembuktiannya, maka untuk kali ketiga 2018 maju lagi dan alhamdulillah dia terpilih untuk ketiga. Karena kebetulan lawannya bukan lagi Pak Soekarwo, karena Pak Soekarwo sudah 2 periode dan tidak mungkin mencalonkan lagi. Ya, ya. Itu menarik. Jadi kalau kita lihat dari etos, kemudian bagaimana komitmen ya, keseriusan gitu ya, kekafahan lah kalau istilah kita, gitu ya, seorang perempuan Khofifah di dalam meretas hidup politiknya. Dan dengan pengalaman yang begitu banyak, Bung Meli, jadi tidak salah kalau kita katakan gitu ya, sinar politik Ibu Khofifah ini belum meredup. Jadi Ibu Khofifah merupakan salah satu alternatif di dalam pasangan cawapres gitu ya. Walaupun mungkin ya kalau kita lihat mungkin yang banyak sekarang melihat adalah dari kelompoknya Anies Baswedan ya. Ya. Apakah Ibu Khofifah ini bisa dimasukkan paling tidak untuk penetrasi kalangan Nahdlatul Ulama atau Jawa Timur di mana gitu ya posisi Anies dianggap lemah.
gitu. Jadi saya pikir ini yang menarik dari seorang Ibu Khofifah. Nah, pertanyaannya, dia juga mewakili kaum perempuan gitu ya. Apakah dia akan menjadi seorang ex Megawati gitu. Artinya seorang figur wanita, seorang figur perempuan yang lebih kuat, yang lebih memberikan warna, memberikan ide-ide inovasi baru dalam demokrasi Indonesia, Bung Yaldi. Ya, kelebihan Bu Khofifah dari yang lain-lain, Bung Firdaus ya, dia aktif sejak mahasiswa ya. Mungkin sejak SMA kali ya ikut organisasi ke Nahdlatul Ulamaan gitu ya. Jadi perjalanannya sangat panjang. Jadi kalau kita lihat berbagai figur yang pernah kita lihat ya, ini Bu Khofifah ini seorang aktivis paripurna, Bung Firdaus ya. Ini nggak ada lawan nih. Ini barang bagus gitu ya. Sebuah, Sehingga ada lawan ya. nggak ada lawan. Ini figur aktivis yang luar biasa ya, mewakili NU, menguasai ilmu-ilmu modern dan punya kedekatan dengan masyarakat bawah ya, dan punya gaya kepemimpinan yang juga luar biasa, dan orangnya juga bagus menjaga emosinya dan bisa menyelesaikan banyak-banyak masalah juga di Jawa Timur, Bung Firdaus. Iya betul, jadi latar belakang tadi itu membentuk karakter seorang Ibu Khofifah ya, termasuk dia tidak hanya sekolah di kalangan santri, tapi juga berkuliah di sekolah umum, Bung Meldi, gitu, bahkan S2-nya. Jadi saya pikir ini yang menjadi modalitas seorang Ibu Khofifah. Nah, kalau kita lihat dari prestasinya di Jawa Timur ya Bung Meldi, jadi kalau misalnya di Menteri Sosial saya tidak cukup banyak punya recordnya ya, tapi kalau tidak salah tidak ada sesuatu yang besar yang terjadi di sana gitu ya. Jadi relatif lebih selamat dibandingkan beberapa menteri sosial yang lain. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya jabatan menteri sosial ini adalah jabatan yang penuh jebakan, Bu Meldi. Ada kalau tidak salah 3 menteri sosial gitu ya, yang punya pesakitan dalam kasus korupsi sejak pasca reformasi gitu. Dan Ibu Khofifah walaupun tidak penuh gitu 2014 sampai 2018 berhasil gitu dari tantangan atau jebakan Kementerian Sosial tanda kutip begitu. Nah, kemudian menjadi Gubernur Jawa Timur 2019 sampai sekarang nanti 2024 setahun lagi gitu ya. Kalau kita lihat, saya pikir cukup banyak ya prestasinya, terutama di dalam membangun kalau tadi Bung Meldi katakan dari sisi gerakan kemasyarakatannya, keaktivisannya, begitu ya. Dia berhasil mengkonsolidasikan gerakan sosial masyarakat di Jawa Timur, begitu ya. Kemudian juga membangun beberapa, terutama dalam konteks isu-isu yang dekat dengan perempuan, begitu. Itu salah satu prestasi beliau gitu. Bahkan kalau kita lihat Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbesar ya di Pulau Jawa ya gitu, jumlah penduduknya paling besar gitu. Kemudian tantangannya juga cukup besar, itu juga bisa tetap bertahan bahkan dalam situasi Covid gitu ya. Dalam situasi di mana tantangan-tantangan urban itu juga begitu besar. Dan saya pikir ini salah satu modal, salah satu satu pembelajaran yang didapat Ibu Khofifah di Jawa Timur gitu. Nah, pertanyaannya apakah nanti dia akan berlanjut gitu ya? Ya artinya baru satu periode Bung Meldi 2019-2024 gitu ya. Artinya kalau tidak dipinang oleh kekuatan politik, tidak melompat ke situasi yang lebih tinggi, bisa jadi Bu Khofifah akan maju untuk masa kedua di Jawa Timur. Tapi kalau memang dianggap memiliki potensi memberikan warna tersendiri untuk artinya pemimpin nasional nanti gitu ya, saya pikir Ibu Khofifah mungkin posisinya tidak hanya sekedar menteri, dia akan naik menjadi posisi yang lebih tinggi begitu ya. Nah, apakah yang paling tinggi menjadi seorang bakal calon wakil presiden, baca wapres gitu, bakal calon wakil presiden atau jabatannya lain, saya pikir kita lihat kira-kira bagaimana perkembangan politik gitu ya. Kemudian yang kedua kira-kira bagaimana Ibu Khofifah melihat strategi politik beliau gitu ya. Apakah nanti memperkuat etos di Jawa Timur atau kalau kita mau bicara yang lebih menarik Bu Meldi ya, sebenarnya kan lompatan sebelum menjadi salah satu yang dianggap mujarab sebelum menjadi seorang presiden adalah Gubernur DKI Jakarta, Bung Meldi. Jadi bisa saja Ibu Khofifah pindah ke DKI Jakarta, berebut dengan Pak Ridwan Kamil, mungkin juga berebut dengan misalnya siapa? Anaknya Jokowi atau yang lain misalnya. Itu jadi battleground yang menarik untuk mengasah kepemimpinan Bung Meldi. Iya, ada catatan lain yang saya perhatikan dengan Bu Khofifah, Bung Firdaus, siapapun ketum PBNU ya, mau yang di sudut sana, sudut sini, serong sana, serong sini, selalu fatayatnya Bu Khofifah gitu. Jadi dalam polaritas NU dia tetap stabil nih, mau siapapun gitu ya, tetap dia gitu. Padahal selalu dalam pengurusan NU orang harus berpihak sana ke sini,
dan dia akan masuk terus apa tidak gitu ya. Tapi Bu Kofifa selalu Iya. masuk. Ini artinya apa? Dia bisa menjembatani sebuah polaritas-polaritas yang ada di sebuah organisasi, dan dia adalah penengah yang baik juga, Bung Firdaus. Ya, artinya kematangan politik, kemudian kemampuan apa ya, ya kemampuan lobby, kemampuan merangkul begitu ya, sehingga bisa diterima semua kelompok, semua faksi yang ada di organisasi itu menjadi salah satunya yang lebih kemudian. Nah, untuk konteks Indonesia kita membutuhkan orang yang bisa merekat, gitu, orang yang bisa menarik semakin sebanyak mungkin ide, perbedaan pendapat kemudian diramu menjadi sebuah ide bersama begitu. Jadi itu salah satu keunggulan seorang Khofifah gitu. Dan saya sih melihatnya, ya kelebihan ini juga menjadi modalitas sebenarnya gitu. Terlebih kalau kita lihat dalam konteks kepentingan gender ya, artinya mayoritas penduduk Indonesia kan perempuan, Bung Meldi. Jadi kurang lebih 50,1 atau 50,2% itu adalah perempuan gitu. Secara global juga kelebihan perempuan gitu ya. Nah, tapi apakah nanti dalam skenario politik pemilu 2024 itu juga melibatkan unsur perempuan, paling tidak dalam pasangan wapresnya gitu ya, kita belum lihat. Ini masih arenanya lelaki, arenanya maskulin gitu. Tapi kalau Ibu Khofifah masuk gitu ya, kita kan punya warna lain, gitu. Warna lain yang bisa mewakili aspek, ya artinya suara-suara keperempuanan, suara ibu rumah tangga, suara gender gitu, dalam arti dia juga mengakomodir 50% lebih dari aspirasi yang ada di publik, Bu Meldi. Iya, ini yang kita amati ya, pemimpin-pemimpin perempuan dunia. Kita ingat Benazir Bhutto ya. Kita juga pernah melihat seorang Hillary Clinton gitu ya. Kemudian juga kita pernah melihat pemimpin-pemimpin perempuan yang kuat di dunia gitu. Dan juga terutama di dunia ini yang paling banyak itu adalah Menteri Keuangan ya. Itu perempuannya banyak, Bung Firdaus, termasuk juga Betul. gubernur Bank Dunia atau IMF Bank ya, Dunia ya atau perempuan. IMF atau apa itu perempuan. Nah, artinya ini ada sebuah atribut atau sebuah keunggulan-keunggulan perempuan dalam urusan ini yang kita berharap Bu Khofifah ini akan bisa gitu ya menjadi figur itu, dan saya kira figur inilah yang nanti pada satu titik nih akan menjadi sebuah kekuatan bangsa Indonesia. Iya, betul gitu. Jadi dari banyak kancah perpolitikan dan kancah-kancah capaian-capaian pemimpin perempuan di dunia, sebenarnya kita bisa tarik pembelajaran yang banyak dari begitu. Nah, kemudian untuk konteks Indonesia, Ibu Khofifah ini kan tidak mungkin kalau kita bicara kendaraan politik ya tidak mungkin lewat PKB, karena Kanca Imin sudah pasti maju sendiri walaupun dari kalangan NU juga misalnya. Nah, kira-kira siapa yang bisa menarik Ibu Khofifah? Ini juga menarik untuk disimak gitu ya. Apakah nanti apakah dari misalnya kelompoknya pasangnya Pak Anies Baswedan atau yang lain, bisa jadi misalnya dari kelompoknya Ganjar atau Pak Prabowo, bisa jadi Bu Meli, gitu, tergantung dari situasi di last minute, kemudian melihat perimbangan atau komposisi dari lawan atau yang akan dihadapi nanti gitu. Jadi kita masih berharap ya, artinya seorang Ibu Khofifah masih punya kiprah yang panjang untuk Republik ini gitu ya, apakah dalam level yang lebih tinggi gitu ya, berpasangan dengan seorang presiden atau nanti menjadi seorang presiden nanti gitu ya, atau ketika dia di level kementerian atau di pemerintah daerah. Tapi sekali lagi ya, jenjang untuk itu masih banyak ya, pilihan-pilihan itu, apakah di Jawa Timur, apakah di Jakarta, atau mau coba agak bergeser ke Jakarta menjadi misalnya Gubernur Jawa Barat, tantangan baru Bung Meldi begitu. Kenapa tidak begitu? Oke. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.